Bab 807. Apa kekuatan ilahinya sangat banyak. Dia mau melihat, sudah sampai pada titik ini. Apa wanita itu ketakutan? Tapi, dia malah kecewa. Di wajah wanita ini, masih tak ada emosi apapun. Seakan dia tak peduli dengan yang terjadi. Wanita, kenapa kamu diam saja? Jadilah budak tetua. Ryuzu, teriak Serene. Aku di sini, kalau berani, kemarilah. Ucap kaisar pembunuh dengan tak peduli. Walau Ryuzu sudah penuh nafsu, dia juga yakin sekali, dia bisa mengalahkan tabu kosmik ini. Tapi dia tak yakin bisa melakukannya. Terlebih dia ini tabu kosmik. Dia tahu maksudnya dengan jelas. Dia tumbuh dengan legenda tentangnya. Ryuzu, kamu takut apa? Dia sudah melawanku dan kehabisan tenaga, kamu bisa mengalahkannya dengan mudah. Serene mendesak. Ryuzu tarik napas yang dalam. Sekuat apapun wanita itu, dia saat ini cuma tubuh roh. Dia pun bisa merasakan roh kaisar pembunuh sudah benar-benar lemah. Tak ada lagi gejolak. Dia cuma terus maju. Pakai sedikit teknik, dan tabu kosmik itu akan jadi miliknya. Dia akan membuat tabu kosmik jadi budaknya. Itu menarik. Ryuzu pun memberanikan diri. Dia menghampiri kaisar pembunuh. Tatapan kaisar pembunuh pun mulai terlihat beremosi. Kelihatan sesikit kebahagiaan, rasa menyesak, tapi tak takut sama sekali. Nak, aku cuma bisa membantu sedikit. Walau dia tak bisa menghentikan klan Rezan, paling tidak dia bisa memberi waktu untuk Batari dan yang lain kabur. Tapi, seketika, terdengar teriakan. Guru, kamu kesini untuk membantu kamu. Kaisar pembunuh langsung membalikkan badannya kemudian memandangnya. Muncullah dua sosok di belakangnya. Ternyata itu Batari dan Eliana. Kalian. Badan kaisar pembunuh pun gemetar. Guru, kami tak akan pergi, kalaupun mati, kami akan mati bersamamu. Ucap Batari. Kaisar pembunuh pun menangis. Tapi sayang dia bisa mengeluarkan air mata dari tubuh rohnya. Dia pun punya banyak murid suluk. Tapi mereka akhirnya mengkhianatinya dan memberikannya racun kosmik. Kalau dia tak diberi racun kosmik, kemungkinan dia masih tetap kalah. Tapi orang-orang yang mengepung dan mengeroyoknya, membuatnya kekalahannya lebih besar. Dan sekarang, Batari dan Eliana jelas mengerti yang mereka hadapi. Tapi mereka tak memakai portal untuk pergi. Apa kalian sadar dengan kekuatannya? Kaisar pembunuh tersedak tangisannya. Dia master kosmik puncak, kan? Guru, aku akan bertarung denganmu. Kalau aku mati, aku tak akan menyesal. Ucap Eliana. Mati sekalipun tak akan menyesal. Batari ikut mengtakannya. Shoot shoot shoot. Seketika, muncul beberapa sosok di samping kaisar pembunuh. Ternyata itu penguasa planet Jauza, penguasa planet Kricika dan planet penguasa Kalupus. Mereka tak pergi. Mampu bertarung berdampingan dengan tabu kosmik itu suatu kehormatan yang besar. Penguasa planet Kalupus terkekeh. Dia tahu ini akhirnya. Namun saat ini, dia sama sekali tak takut. Menggenggam bulan dan matahari demi memetik bintang, tak ada yang sepertiku di dunia, dunia kematian di atas dan langit biru di bawah, sebuah jari memangkas mayat tanpa jejak. Nona, aku Siris, akan ikut denganmu sampai mati. Penguasa planet Kalupus mengulangi ayat yang dilantunkan kaisar pembunuh waktu dia memakai kala laju dengan penuh semangat.
Dai terus kabur selama puluhan ribu tahun, sekarang waktunya bertarung. Kalaupun dia mati, dia tak akan menyesal. Aku akan ikut denganmu sampai mati. Penguasa planet Krichika dan penguasa planet Jauza bicara di waktu yang sama. Barusan, mereka punya kesempatan untuk kabur. Tapi mereka tak pergi. Keadaan seperti puluhan ribu tahun lalu. Tidak terlalu persis. Puluhan ribu tahun lalu, tak ada yang membantu kaisar. Pembunuh. Atau orang yang membantunya, malah mengkhianatinya. Musuh di hadapannya itu, walau jauh lebih kuat dari murid-muridnya, tapi mereka berani bertarung dengannya. Banyak yang bukan muridnya. Shoot shoot shoot. Banyak yang mulai naik ke langit. Utamanya Sendara. Lalu, para tetua klan Heteran. Terakhir, orang-orang klan Heteran. Mereka tak ada yang pergi. Mereka tahu dia tidak terkalahkan. Tapi tak bisa pergi begitu saja. Cuma kaisar pembunuh yang bertarung. Mereka semua menyaksikannya. Mereka semua kagum dengan aksi heroiknya. Kalau bisa bertarung dengan orang sekuat itu, mereka dapat mati tanpa ampun. Sendara, kamu selalu kabur selama puluhan ribu tahun, kenapa berlagak berani sekarang? Ryuzu mengatakan dengan nada tak peduli. Walau mendadak banyak master yang datang untuk bertarung dengan kaisar pembunuh, tapi dia tetap tenang. Alasannya jelas. Mereka itu terlalu lemah. Kalaupun semuanya bersatu, mereka tak akan bisa mengalahkannya. Entah dapat kekuatan dari mana mereka. Dari mereka semua, cuma kaisar pembunuh yang paling kuat dan tak lebih dari paragon kosmik. Dan mereka mendadak berani menantang Master Dewa Kosmik. Keberanian mereka memang mengesankan. Ryuzu, aku tahu klan Heteran tak akan bisa lepas dari takdir musnah, tapi kami merasa terhormat bisa bertarung berdampingan dengan Nona Virgil. Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Ketua klan Heteran teriak kencang. Orang-orang sama sekali tak kelihatan takut. Semangat juang mereka kuat sekali. Hahaha, dia dulu memang membuat semua orang takut, tapi sekarang dia cuma roh. Awas saja, aku akan menghabisi kalian semua, lalu akan bersenang-senang dengan menyatukan roh dengannya. Tapi sayang, kalian tak akan bisa menyaksikannya. Ryuzu penuh semangat untuk bertarung. Kaisar pembunuh tanpa basa-basi langsung bertindak. Waspada, jangan sampai kena ledakan atom. Serene mengingatkan. Tenanglah, jangankan melepaskan ledakan atom, menyerang saja tak akan bisa. Ryuzu mengatakan dengan penuh percaya diri. Tetapi, kaisar pembunuh tak mengeluarkan ledakan atom. Dia sekarang benar-benar susah mengeluarkan atom. Tapi dia masih bisa memakai tinju langit runtuh dan bintang berderai. Bum bum bum. Kembali muncul gejolak energi yang mengerikan. Ryuzu berpikir, dia mau mengalahkan kaisar pembunuh. Cuma perlu beberapa menit. Tapi ternyata tak semudah itu. Wanita itu bahkan tak memakai ledakan atom. Kacau sekali. Banyak sekali kekuatan ilahi. Walau kekuatan ilahi itu tak menyakitinya, tapi bisa jadi masalah untuknya. Ada beberapa kekuatan ilahi yang baru ini dia lihat. Berapa banyak kekuatan ilahi tingkat atas yang wanita ini punya? Apa dia punya tempat pengumpulan kekuatan ilahi? Bersambung.